Narasi mengenai Maria Magdalena sebagai istri Yesus adalah salah satu isu yang kerap muncul dalam diskusi teologi, sejarah, dan budaya populer. Narasi ini bukan bagian dari doktrin resmi agama Kristen dan sebagian besar bersumber dari interpretasi alternatif terhadap teks-teks kuno atau karya sastra modern. Narasi mengenai Maria Magdalena sebagai istri Yesus adalah salah satu isu yang kerap muncul dalam diskusi teologi, sejarah, dan budaya populer. Narasi ini bukan bagian dari doktrin resmi agama Kristen dan sebagian besar bersumber dari interpretasi alternatif terhadap teks-teks kuno atau karya sastra modern. Maria Magdalena adalah salah satu tokoh paling penting dalam Perjanjian Baru. Ia sering digambarkan sebagai pengikut Yesus yang setia, hadir dalam peristiwa-peristiwa penting seperti penyaliban dan kebangkitannya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul teori kontroversial bahwa Maria Magdalena bukan hanya pengikut, melainkan pasangan hidup Yesus. Isu ini mendapat perhatian besar setelah publikasi novel The Da Vinci Code karya Dan Brown pada 2003. Dalam novel ini, dikisahkan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus dan mereka memiliki keturunan. Dr. Bambang Nursena akan menjawab pertanyaan ini. Selamat menyaksikan. Mengapa Maria Magdalena yang disebut sebagai istri Yesus dan bukan wanita lain? Apakah dalam Al-Quran ada disebut tentang Yesus yang menikah, Bah? Ya, terima kasih. Dalam Al-Quran nggak ada. Yesus menikah itu nggak ada. Nah, tapi kenapa kok ada beberapa teman Muslim yang suka sekali kalau bikin berita tentang Yesus menikah ya? Jadi nggak tahu, saya tanyakan kepada mereka yang suka bikin berita itu, ya. Tapi kalau Anda lihat buku-buku sufisme, misalnya Ibnu Arabi, Isa itu menjadikan standar kehidupan asketik sebetulnya. Nah, biasanya kehidupan asketik itu kan bukan kehidupan yang seperti kehidupan pada umumnya, kebanyakan seperti itu. Kemudian kenapa Maria Magdalena? Pertanyaan ini seperti pernah disampaikan juga di forum pijar, saya kira, yang tanya seperti ini. Mirip ya pertanyaannya. Kenapa kebangkitan itu Yesus menampakkan diri dulu kepada Maria Magdalena, bukan kepada ibunya, Maria ibu Yesus, gitu kan? Nah, pertanyaan seperti itu sebetulnya kalau di otak-atik orang bisa salah itu. Karena apa? Lah inilah buktinya. Yesus menampakkan diri dulu kepada istrinya, kan itu kan? Makanya Maria itu punya hubungan khusus dengan Yesus, kan gitu kan. Nah, tetapi di balik tindakan-tindakan Yesus itu tentu pertama dilihat sekali lagi konteksnya. Lalu kita bisa menangkap apa misi utamanya. Misalnya gini, kenapa Yesus menampakkan diri kepada perempuan, bukan kepada laki-laki? Orang bisa melihat bahwa posisi wanita pada masyarakat Yahudi itu tidak boleh menjadi saksi. Yesus secara radikal mau menunjukkan kepada dunia bahwa harga seorang perempuan itu benar-benar setara dengan laki-laki. Itu bagian dari revolusi kesamaan gender itu kalau ditafsirkan secara modern. Sekalipun tetap ada batas peran, tapi laki-laki itu, perempuan itu bukan separuh manusia. Maka Yesus mau nunjukkan itu. Karena itu maka gereja Katolik ya itu memberikan gelar kepada Maria Apostola Apostolorum dalam bahasa Latin. Artinya rasul segala rasul. Kenapa saya mengutip gereja Katolik? Karena yang sering disalahpahami gereja Katolik. Kalau gereja Ortodok kan jarang disalahpahami karena orang tidak kenal Ortodok di Indonesia kan. Dan biasanya seperti itu, yang dijadikan rujukan kaum polemikus itu biasanya cepat viral kalau nyerang Katolik kan gitu kan. Makanya yang diserang-serang itu selalu saya bela. Seperti itu. Jadi kenapa digelari Apostola Apostolorum? Karena memang kebangkitan Yesus itu adalah puncak dari semua karya Yesus. Kalau Yesus itu tidak bangkit di antara orang mati, Yesus itu seperti nabi biasa. Semua nabi kan sudah mati, sehebat apapun dia.
Tetapi iman Kristen memproklamirkan Yesus yang bangkit dari orang mati. Dan itu yang menjadi penanda yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Maka tanpa kebangkitan orang mati, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah iman kamu, kata sang rasul seperti itu dalam 1 Korintus ya. Maka apostol-apostol itu karena pentingnya kebangkitan Yesus itu, dan Maria adalah saksi yang pertama itu, yang menyaksikan itu, maka disebut rasul segala rasul. Apa yang kamu wartakan itu, rasul ini, rasul itu, tidak ada artinya tanpa kebangkitan itu. Makanya ungkapannya rasul segala rasul. Tidak harus diartikan, harus dipertentangan dengan Petrus. Terus dia mencomot Injil abad keempat, Injil-Injilan itu abad keempat, ungkapan Petrus. Kenapa engkau lebih dekat kepadanya ketimbang dengan kami? Nah, ini bukti. Ada jejak-jejak kecemburuan rasul yang laki-laki terhadap kaum perempuan, khususnya Maria Magdalena. Dan itu dijadikan untuk nyerang institusi Vatikan. Itu kan ketika muncul itu film Da Vinci Code itu menyerang Vatikan. Sedangkan istilah apostola apostorum itu istilahnya Katolik, kok dibuat nyerang Katolik gimana ya? Makanya kadang-kadang polemikus itu memang ya otaknya ndak pinter. Makanya itu dia nyomot-nyomot sana, dia ndak ngerti yang dicomot itu miliknya siapa. Kan senjata makan tuan itu. Yang memberi gelar apostola apostolumnya tradisi Latin Katolik kok mau dijadikan alat untuk menyerang Katolik. Itulah sebabnya maka Kristus mengizinkan Maria yang menyaksikan kebangkitannya. Pertama, dia memproklamirkan kepada dunia bahwa ada kesamarataan. Perempuan itu bisa dipercaya. Ingatlah ketika kamu anti perempuan atau membuat perempuan nomor 2 dalam kehidupan sosialmu. Ibu yang melahirkan kamu itu perempuan. Dari rahim seorang perempuan pun kita meneruskan generasi. Dari rahim sang perempuan itu maka Kristus disalibkan. Karena untuk menggenapi nubuat bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan itu. Nah, pertanyaan kedua, kenapa bukan kepada ibunya, tapi kepada Maria Magdalena? Nah, itu kasus lain. Coba perhatikan narasi tentang Bunda Maria waktu perkawinan di Kana. Ketika Yesus mengatakan, menegaskan otoritasnya sebagai putra Allah bahwa saatnya belum tiba. Dia mengatakan apa? Ibu mau apa daripadaku, saatku belum tiba. Tetapi Maria dengan sangat beriman kepada putranya Yesus Kristus. Dan dia mengatakan kepada petugas di perkawinan itu, apapun yang dilakukannya, kamu lakukan. Jadi Maria menyimpan iman dalam hatinya. Kalau Maria tidak beriman, jadilah kehendak Tuhan atas diriku, maka Maria punya peran dalam sejarah keselamatan, sekalipun bukan aktornya, gitu loh. Nah, kalau Maria dikasih tahu, Maria sudah tahu kalau dalam bahasa imannya dia bahwa apa yang dilakukan oleh putranya itu akan membawa kepada keselamatan. Sementara Maria Magdalena kan kebingungan. Disangka saking paniknya itu dianggap juru taman kan begitu kan. Terus kemudian perhatikan. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 20 ya berapa ini? Ayat 25 ya. Dari dekat dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas. Saudara ibunya yang bernama Maria istri Kleopas itu itu ibunya dari Yakobus saudara Kristus. Dan Kleopas itu adalah, kalau menurut sejarah gereja, itu adalah adiknya Yusuf suami Maria. Kleopas ini pula yang termasuk 70 murid yang menyaksikan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya itu, maksudnya Yohanes, di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kata ibu yang dipakai di sini bahasa Yunaninya
gunai, inilah anakmu. Lalu pada ayat berikutnya kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Kata ibumu yang kedua ini, inilah metermu. Meter itu ibu secara jasmani. Artinya Maria sehebat apapun, dia adalah seorang ibu yang membutuhkan perlindungan dari yang lain. Makanya Yesus menitipkan itu kepada murid yang terkasih. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Itu membuktikan bahwa Bunda Maria memang tidak punya anak lain selain Yesus. Dan ini catatan dari gereja-gereja kuno, bukan hanya tafsiran orang modern. Terus kemudian ketika Yesus mengatakan, gunai, inilah anak. Apa yang mau ditekankan Yesus sebetulnya? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, itu kan bahasa aslinya Isah. Isah itu perempuan. Tetapi di dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta, diterjemahkan gunaikos. Bentuk singkatnya gunai. Dan Yesus sedang bercerita kepada ibunya secara fisik itu. Sekarang bayangkan, ini jangan membayangkan konflik Katolik Protestan dulu, jangan bayangkan. Itu bayangkan yang disalib itu diri kita, dan ibu kita lihat kita menderita di bawah kita. Jangan bayangkan doktrin Mariologi, jangan bayangkan Katolik bertengkar sama Protestan dulu. Mari kita gunakan kemanusiaan kita. Waktu Maria ibu Yesus melihat putranya digantung di salib, betapa tabahnya seorang ibu. Dan itu yang sudah dinubuatkan, dicatat dalam Injil Lukas. Sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Inilah saat-saat Maria merasakan sebilah pedang menembus jiwanya. Tetapi Yesus seperti menghibur. Ibu, anakmu sekarang ini sedang menggenapi apa yang dinubuatkan sejak awal kejatuhan manusia. Gunaikos, inilah saat di mana saya harus meremukkan kepala ular. Dan tumitku harus dipatuknya sekarang. Dan Maria tabah. Lalu dia dititipkan pada Yohanes, murid yang terkasih. Nah, melalui pembacaan konteks yang lebih lengkap, maka kemudian orang akan bisa memahami teks perjanjian baru dengan sangat sangat sambung gitu loh. Misalnya sekarang Galatia pasal 4 ayat 4. Setelah genap saatnya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk pada hukum Taurat. Ini di mata para teolog yang tidak pernah membaca patrologi, pokoknya teks dipahami dengan grammarnya saja cukup. Dia mengatakan, tidak ada bukti Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, kecuali Lukas. Dan Matius pun itu mengutip teks yang bermasalah. Katanya. Karena apa? Teks aslinya Almah itu hanya berarti perempuan muda, tidak harus perawan. Meskipun Septuaginta menerjemahkan Parthenos yang artinya anak darah. Hanya Lukas yang secara tegas mengartikan Yesus lahir dari seorang perawan. Berarti tidak ada bukti Yesus lahir dari seorang perawan. Ini para teolog-teolog liar yang hidup di abad-abad modern. Padahal konteksnya, kalau menurut bapak-bapak gereja ya, lahir dari seorang perempuan itu gunaikos yang membayangkan penebusan pada masa hari Sang Mesias, menyatakan perbuatan ajaibnya yaitu meremukkan kepala ular tadi. Jadi istilah perempuan dalam Galatia itu tidak harus dipertentangkan dengan Yesus lahir dari perawan atau tidak gitu. Nah ini kan membutuhkan bukan sekedar telaah tentang gramatika teks, tetapi juga konteks dan bagaimana sejarah gereja secara dari abad ke abad menghidupi kitab suci itu dalam iman gereja. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Bambang untuk penjelasannya. Isu Maria Magdalena sebagai istri Yesus lebih merupakan interpretasi kontroversial daripada fakta yang diakui. Meskipun menarik untuk didiskusikan, teori ini sering dianggap sebagai bagian dari spekulasi modern yang tidak didukung oleh bukti historis yang kuat. Bagi banyak orang percaya, hubungan Yesus dengan Maria Magdalena adalah contoh persahabatan yang mendalam, bukan hubungan pernikahan.
Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.